channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillah. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy masih dalam rangka penelusuran tentang jejak petaka Nyi Ronggeng dan masih berlokasi di sekitaran wilayah Damroti, karena menurut kisah hasil dari penelusuran bahwa jejak petaka tentang Nyi Ronggeng berawal dari kejadian yang terjadi sebuah tragedi, yaitu terjadi di Damroti ini. Sahabat, konon katanya Nyi Ronggeng beserta rombongan tewas di sekitaran wilayah sini yang dinamakan dengan nama Damroti. Untuk kelanjutannya, sahabat jangan di skip dulu biar tidak gagal paham, karena ini adalah merupakan kelanjutan dari cerita yang kemarin mengenai sambungan dari cerita dari Damroti. Nah, sahabat, untuk berikutnya Kang Odoy melakukan penelusuran. Setelah konon katanya di tempat inilah, di Damroti ini, terjadi sebuah petaka tewasnya Nyi Ronggeng beserta rombongan. Dan kemudian di manakah gerangan makam Nyi Ronggeng ini untuk berikutnya? Dan ternyata di dalam penelusuran yang Kang Odoy lakukan, hasil informasi dari para petani yang Kang Odoy jumpai di sawah sekitar makam Nyi Ronggeng. Dan inilah sahabat, berikut teman Kang Odoy dalam rangka penelusuran mencari informasi tentang makam Nyi Ronggeng. Berarti makam Ronggeng sih makam Ronggeng apa Tarkolan, makamnya ke Masih. Hari ini sebutnya kita kaitannya dari mana? Oke sahabat, untuk berikutnya Kang Odoy beserta teman Kang Odoy melakukan penelusuran menuju tempat di mana Nyi Ronggeng beserta rombongan dimakamkan setelah mendapat informasi dari salah seorang petani yang Kang Odoy jumpai di sawah. Ya sahabat, inilah kita sedang menuju di mana makam Nyi Ronggeng ini berada. Ya, mengenai informasi tentang Nyi Ronggeng yang ada kaitannya dengan cerita dari Damroti tersebut, ini ternyata tidak banyak orang tahu sahabat. Yang beberapa orang Kang Odoy tanyakan, tidak semuanya menjawab, memberikan informasi, kebanyakan mereka bilang tidak tahu. Nah ini sahabat, ini sebelum menuju ke tempat yang ditunjukkan konon katanya itu makam Nyi Ronggeng, ternyata di sini ada beberapa makam yang usianya cukup tua. Ini makam, ternyata konon katanya ini dahulunya di sini makam umum. Sementara makam Nyi Ronggeng beserta rombongan ini terpisah dari tempat pemakaman umum ini, berjarak sekitar 200 meter. Jadi dari Damroti sampai ke makam Nyi Ronggeng ini kurang lebih sekitar 500 meteran lah. Nah inilah sahabat lokasinya di mana makam Nyi Ronggeng beserta rombongan ini di dalam satu tragedi terjadi pembantaian di Damroti. Ini disinilah dimakamkan. Makam Nyi Ronggeng ini ternyata setelah Kang Odoy ketemukan, ini persisnya berada di
pinggir atau di tepi Sungai Ciberes, dan tanah ini sebetulnya merupakan tanah wilayah Waled atau Sukadana lah. Jadi ini berbatasan antara Waled, Sukadana dengan Pabuaran Kidul, sahabat. Nah, inilah tempat lokasi di mana makam Nyi Ronggeng ini ditemukan setelah Kang Odoy melakukan penelusuran. Ada sebuah lahan di tengah sawah. Ini luasnya sekitar 10 kali 10 meter lah. Nah, inilah sahabat, ini makam tua yang cukup besar. Wallahu alam, ini apakah makam ini terdiri dari beberapa orang di dalam satu lubang makam? Yang jelas makam ini luasnya cukup besar, jadi antara sekitar 6 kali 6 meter. Ini makam yang dinamakan makam Nyi Ronggeng, sahabat. Ini batu batanya masih tertumpuk di sini. Nah, ini makamnya. Jadi makam Nyi Ronggeng ini ternyata tidak seperti makam biasa yang umumnya satu orang satu. Ini ada kemungkinan, wallahu alam, ini apakah betul atau tidak. Ini ada kemungkinan di dalam satu lubang ini beberapa orang. Nah, karena kita indikasinya makam ini cukup besar, diameternya panjang lebarnya sekitar antara 6 kali 6 meter. Jadi tidak wajar kalau ini adalah merupakan makam satu orang. Jadi kemungkinan besar prediksi Kang Odoy ini makam yang diisi oleh beberapa orang. Dan ini pohon jati ini, sahabat, ini yang pohon jati yang masih usianya cukup tua. Di sini kemungkinan ini sejak dari dulu. Nih, ini adalah Sungai Ciberes kesananya, sahabat. Jadi makam ini berada di tepian Sungai Ciberes. Oke, itu saja sahabat kisah mengenai Nyi Ronggeng ini. Konon katanya menurut penduduk sekitar, karena ini berdampingan dengan berseberangan antara desa Sukadana, antara Waled dan Pabuaran Kidul. Apabila ini suatu saat konon banyak penduduk yang mendengar ketika malam-malam tertentu lah konon ya, pernah atau sering mendengarkan suara-suara gamelan di sekitaran sini. Entah, wallahu alam, apakah itu merupakan jelmaan atau kemunculan dari Nyi Ronggeng beserta rombongannya, hingga suatu saat pada malam-malam tertentu pernah didengar atau pernah terdengar suara-suara gamelan. Oke, itu aja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat yang masih setia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.